Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, channel Daniel Toga Darmawan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tombol like, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Banyak orang pasti ingin bekerja di kapal pesiar, bukan? Kenapa? Dengan bekerja di kapal pesiar, kalian bisa mendapatkan gaji yang sangat besar dan juga bisa jalan-jalan keliling dunia. Jika Anda bekerja di kapal pesiar, pasti kalian akan mendapatkan gaji yang lumayan besar dan sudah dipastikan Anda bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 10 juta dalam satu bulannya. Lumayan banyak, bukan? Nah, jika kalian ingin mendapatkan penghasilan lebih, tenang saja. Ada banyak kerja sampingan atau side job yang bisa kalian lakukan ketika kalian berada di atas sebuah kapal pesiar. Kerja tambahan atau kerja sampingan yang bisa kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jasa potong rambut. Jika Anda memiliki kemampuan untuk memotong rambut, itu merupakan suatu keuntungan dan nilai plus buat Anda jika Anda bekerja di kapal pesiar. Kenapa? Dengan kemampuan Anda tersebut, Anda bisa membuka jasa potong rambut di atas kapal pesiar. Tarif untuk potong rambut di atas kapal pesiar yaitu pada umumnya sekitar 5 hingga 15 US dollar satu orangnya. Itu semua tergantung dengan siapa dan posisi apa orang yang akan Anda potong rambutnya. Semakin tinggi posisinya, biasanya semakin banyak juga biaya atau uang jasa potong rambut yang akan kalian dapatkan. Yang kedua adalah jasa laundry pakaian. Kebanyakan kru member di atas kapal pesiar merasa malas untuk mencuci dan menyetrika pakaiannya sendiri. Hal tersebut menjadi peluang bagi Anda jika Anda ingin memiliki atau mendapatkan uang ekstra. Jika kalian memiliki waktu lebih atau ingin tambahan uang, kalian bisa melakukan jasa laundry pakaian. Tarif biasanya untuk jasa laundry pakaian para kru member juga beragam, pada umumnya sekitar 20 hingga 30 US dollar per orangnya. Yang ketiga, jasa pijat atau massage. Kerja di kapal pesiar sangatlah melelahkan, karena pada umumnya Anda harus bekerja dari pagi hingga malam hari. Oleh karena itu, tak jarang beberapa kru member mengalami pegal-pegal pada badannya. Jika kalian memiliki kemampuan pijat atau massage, ini merupakan kesempatan atau peluang bisnis bagi Anda. Kalian bisa menawarkan jasa pijat kepada sesama kru member. Penghasilan yang bisa kalian dapatkan dari memijat atau massage bisa mencapai 30 hingga 50 US dollar per orangnya. Yang keempat, membuat tato. Merupakan hal yang wajar jika kalian sering melihat banyak kru member kapal pesiar memiliki tato di sepanjang tubuhnya dan selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Hal itu dapat terjadi karena tak sedikit dari mereka membuat tato di tubuh mereka dari sesama kru member yang ada di kapal pesiar. Oleh karena itu, jika kalian memiliki kemampuan untuk menato atau membuat tato dan memiliki alat serta bahan yang lengkap, ini merupakan peluang bisnis bagi Anda di atas kapal pesiar. Harga untuk membuat tato sangatlah bervariasi. Itu tergantung kesepakatan antara dua kru member, si pembuat tato dan seseorang yang akan dibuat tatonya. Yang kelima, training online. Setiap awal sign on, semua kru member pasti memiliki beberapa training online yang harus diselesaikan. Kebanyakan dari kru member malas untuk melakukannya karena waktu yang dibutuhkan yaitu cukup lama juga. Dan kebanyakan dari kru member menyuruh seseorang atau kru member yang lainnya untuk melakukan training online tersebut.
Dengan mengerjakan training online tersebut, kalian bisa mendapatkan penghasilan 10 hingga 20 US dollar per orangnya atau per trainingnya, tergantung jenis training dan nama training yang akan kalian lakukan. Yang keenam, jasa membersihkan kamar. Hampir setiap minggunya di kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line, kabin atau kamar kru member akan diperiksa dan dicek kebersihan kamarnya oleh pihak manajemen. Dan jika kamar tersebut terdapat kotor atau terdapat beberapa item yang tidak sepatutnya berada di kabin tersebut, maka kru member yang bersangkutan akan mendapatkan surat peringatan atau warning. Menanggapi hal tersebut, banyak kru member yang memilih untuk menyuruh kru member lain untuk membersihkan kabinnya sebelum pemeriksaan kabin tersebut berlangsung. Tarif yang digunakan atau tarif yang biasa didapatkan oleh seseorang yang akan membersihkan kamar kru member tersebut sekitar 10 hingga 20 US dollar. Yang ketujuh, jasa memasak. Seperti yang kalian ketahui, makanan di kantin atau kru mes kapal pesiar pada umumnya tidaklah seenak yang dibayangkan oleh kru member, terutama yang berasal dari Asia. Jika kalian kerja sebagai chef, ini merupakan peluang bisnis yang sangat bagus bagi kalian. Kalian bisa menawarkan masakan atau makanan spesial dari Anda, asli masakan Anda, kepada kru member yang lainnya. Tarif yang biasanya didapatkan oleh kru member untuk memasak yaitu sekitar 50 hingga 70 US dollar dalam per minggunya. Satu hal yang harus kalian mengerti atau kalian ingat, untuk melakukan bisnis ini kalian harus hati-hati dalam menjalankannya. Sebab bisnis ini terkenal merupakan salah satu bisnis yang ilegal di kapal pesiar. Kenapa? Karena kalian telah menggunakan bahan properti milik perusahaan untuk mengolah sebuah makanan dan menjualnya kepada kru member. Oleh karena itu, jika kalian ingin melakukan bisnis tersebut, Anda harus ekstra hati-hati. Yang kedelapan, jasa titipan barang. Jika kalian akan berangkat atau sign on ke kapal pesiar, kalian bisa menawarkan jasa titipan barang seperti makanan, obat-obatan, rokok, dan lain-lain dari Indonesia ke kapal pesiar. Selain itu, jika kalian akan pulang dari kapal pesiar ke negara asal, kalian juga bisa menyediakan atau menawarkan jasa penitipan barang branded dari negara asal kalian bekerja ke negara Indonesia. Pastinya dalam menyediakan atau menawarkan jasa penitipan barang ini, kalian akan mendapatkan dana ekstra selain dana gaji yang akan kalian dapatkan di kapal pesiar. Yang kesembilan, side job resmi dari perusahaan kapal pesiar Royal Caribbean Cruise Line. Selain side job tersebut di atas di kapal pesiar Royal Caribbean, kita juga bisa mendapatkan kerja tambahan atau side duty yang resmi yang telah disediakan oleh manajemen di kapal pesiar. Total penghasilan yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti atau melakukan kerja tambahan tersebut adalah 10 US dollar per jamnya. Berikut adalah side job resmi yang disediakan oleh kapal Royal Caribbean Cruise Line. Yang pertama, housekeeping support. Yang kedua, luggage support. Yang ketiga, art and auction. Yang keempat, event and private party. Yang kelima, security support. Yang keenam, slot chess. Dan yang ketujuh, DJ on board. Demikianlah beberapa side duty atau side job yang bisa kalian lakukan di atas kapal pesiar Royal Caribbean International. Jika penghasilan kalian per bulannya dari gaji pokok masih kurang, kalian bisa melakukan
beberapa side job atau side duty tersebut untuk mendapatkan penghasilan lebih atau penghasilan ekstra. Cukup sekian informasi yang saya berikan untuk kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya, serta apabila ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan atau tulis di kolom